Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius, bab 23, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang-orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Teladanilah yang baik. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu sehat dan dilindungi Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, seperti padi bertumbuh bersamaan dengan ilalang. Jika ilalang dicabut, bisa jadi padi ikut tercabut. Jika tidak dicabut pun, padi terancam tidak tumbuh maksimal dan tidak berbuah. Demikian pun kehidupan kita. Kita bertumbuh dalam dua kenyataan, yakni yang baik dan yang jahat. Disinilah kemampuan kita untuk bertahan dalam hal yang baik itu teruji. Jika kita membiarkan hal-hal yang jahat menguasai dan memimpin kehidupan kita, maka kita akan hidup dalam kejahatan. Demikian pun sebaliknya, jika kita bertahan dalam hal yang baik. Persoalan kita tidak terletak pada kehadiran kejahatan atau hal-hal yang tidak baik yang ada di sekitar kita. Tapi persoalan kita adalah, mampukah kita bertahan untuk tetap hidup dalam kebaikan dan menunjukkan hal-hal yang baik di tengah-tengah himpitan kejahatan tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus melihat sebuah ancaman yang besar terhadap kehidupan orang-orang yang percaya dan mengikutinya. Persoalannya adalah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, pemegang kepemimpinan dalam hal agama, telah menguasai ilmu agama itu. Namun, contoh hidup mereka bertolak belakang dengan apa yang mereka ajarkan. Bagi Yesus, ini sebuah ancaman dalam hidup. Maka Yesus memperingatkan para muridnya dan orang-orang yang percaya untuk mewaspadai realitas ini. Yesus meminta mereka untuk hanya mengikuti hal yang baik, sedangkan contoh hidup yang tidak benar hendaknya dijauhi. Tidak ada hal lain yang perlu dilakukan untuk menghindari bencana akhlak ini, selain masing-masing orang, juga kita, sadar diri untuk tetap melakukan
dan mengikuti hanya hal yang baik. Bencana tersebut tidak akan menghimpit atau memimpin kehidupan kita apabila kita tidak mau untuk mengikuti, melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak adil, dan tidak manusiawi di sekitar kita. Kita hidup dalam dunia di mana masing-masing orang berjuang untuk hidup dan mendapatkan banyak hal dengan cara-cara yang tidak benar. Misalnya pencitraan, korupsi, tidak jujur, tidak adil, sok saleh, dan sok tahu. Apakah hati nurani kita masih kuat untuk bisa membedakan hal-hal yang tidak benar tersebut atau tidak? Sabda Tuhan memang memanggil kita untuk merefleksikan hal ini secara baik. Kita perlu ingat apa yang diperoleh Rut dari kesetiaannya melakukan hal-hal yang baik adalah ia jatuh ke tangan Boas, orang yang baik hati, dan itulah hadiah dari Tuhan jika masing-masing kita berusaha untuk bertahan melakukan dan mengikuti hal-hal yang baik dan benar di dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sampai kapanpun hal-hal yang tidak benar akan tetap bertumbuh kembang di hadapan kita. Tuhan mengajak kita untuk meneladani dan mengikuti hal yang baik saja sebagai senjata ampuh untuk tidak disesatkan oleh kejahatan yang menjamur dalam dunia kita. Hati nurani yang benar adalah ukuran kita bahwa jika apa yang kita hadapi adalah hal yang benar, patut kita lakukan, patut kita dukung dan junjung tinggi. Namun jika apa yang kita hadapi adalah hal yang tidak benar dan menyesatkan, layaklah kita sadar untuk menghindari agar kehidupan kita dan anak cucu kita mendapat berkat yang melimpah dari Tuhan. Semoga Tuhan menguatkan kita untuk tetap meneladani hal-hal yang baik dan benar di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.